Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati dengan NIM 1903046 dari Stikes Panakukang Makassar, jurusan D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Visual Basic. Saya akan memperlihatkan Visual Basic yang telah saya buat. Tetapi sebelum masuk ke Visual Basic tersebut, di sini saya akan memperkenalkan Stikes Panakukang Makassar, di mana Stikes Panakukang Makassar ini tempat saya melakukan melanjutkan pendidikan saya dari SMA ke perguruan tinggi. Stikes Panakukang Makassar. Stikes Panakukang Makassar adalah perguruan tinggi swasta di bawah naungan Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau yang biasa disebut dengan PPNI melalui Yayasan Perawat Sulawesi Selatan yang biasa disebut YPSS yang menyelenggarakan perguruan tinggi di bidang kesehatan. Stikes Panakukang Makassar berdiri sejak 3 Oktober 2006, khususnya program studi D3 dan S1 Keperawatan, program studi Profesioners, dan program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan yang merupakan jurusan unggul dari Stikes Panakukang Makassar. Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Menurut Permenkes 269 tahun 2008 tentang rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lainnya yang telah diberikan kepada pasien. Manfaat rekam medis. Menurut Permenkes 269 tahun 2008 tentang rekam medis, yang pertama, pemanfaatan rekam medis dapat dipakai sebagai pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien. Yang kedua, alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi, dan penegakan etika kedokteran dan etika kedokteran gigi. Yang ketiga, keperluan pendidikan dan penelitian. Yang keempat, dasar pembayar biaya pelayanan kesehatan. Yang kelima, data statistik kesehatan. Yang kedua, pemanfaatan rekam medis sebagai dimaksudkan pada ayat 1 huruf C yang menyebutkan identitas pasien harus mendapat persetujuan secara tertulis dari pasien atau ahli waris dan harus dijaga kerahasiaannya. Yang ketiga, pemanfaatan rekam medis untuk keperluan pendidikan dan penelitian tidak diperlukan persetujuan pasien bila dilakukan untuk kepentingan negara. Oke, di sini saya telah menjelaskan tentang Stikes Panakukang Makassar secara singkat dan jurusan saya rekam medis dan informasi kesehatan yang sudah saya jelaskan juga secara singkat. Di sini saya akan memperlihatkan teman-teman kampus Stikes Panakukang Makassar. Teman-teman bisa lihat video setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dengan NIM 1903046. Di sini saya akan memperkenalkan kampus Stikes Panakukang Makassar. Tapi sebelum ini, karena di saat pandemi COVID-19 saat ini, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, kita harus menggunakan masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan. Untuk terlebih dahulu, untuk memasuki area kampus, sebaiknya kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Jadi, sebaiknya kita harus mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun. Setelah mencuci tangan untuk masuk ke area kampus, di sini sudah ada satu penjaga untuk mengecek suhu kita. Sekarang kita sudah masuk ke dalam lingkungan Stikes Panakukang Makassar. Untuk ruangan yang pertama ini ruangan kedua Stikes Panakukang Makassar. Selanjutnya di sini ada ruang direkam. Di sini ada ruang wakil ketua 1, 2, dan 3 dari Stikes Panakukang Makassar. Selanjutnya di sini ada ruang tempat belajar
koperasi mahasiswa. Teman-teman bisa lihat, tapi ruang koperasinya lagi tertutup. Selanjutnya untuk ruangan ini adalah ruangan dosen, dan di sebelah juga adalah ruangan dosen. Selanjutnya kita akan naik ke lantai 2 untuk melihat ruangan apa saja sih yang ada di lantai 2. Ya, jadi di lantai 2 ini di sini terdapat ruang lab keperawatan. Ruang lab keperawatan itu ya sekeliling sampai di sana. Oke, lanjut. Di sini ada ruang tutor. Di sini ada ruang tutor. Ini ruang tutor 1 dan ruang tutor 2. Oke, kita naik lagi ke lantai 3. Lanjut kita ke lantai 3. Di lantai 3 ini di sini terdapat ruang prodi rekam medis dan informasi kesehatan. Selanjutnya di sini terdapat juga ruang prodi D3 keperawatan. Selanjutnya di sini ada lab komputer 1, dan selanjutnya di sini juga terdapat lab komputer, dan terdapat juga ruangan kelas. Di sini ada ruangan kelas 3A. Ya, lanjut. Di sini ada ruangan kelas 3B, dan di sana juga ada ruangan kelas 3C dan toilet di depan. Oke. Selanjutnya di lantai 4 itu terdapat ruang tutor. Dan terdapat juga ruang UPPM. Dan di sini juga terdapat laboratorium rekam medis atau biasa dipakai untuk praktikum. Teman-teman bisa lihat ya. Ini ruangan praktikum kita. Di sana ada roll opek. Roll opek itu fungsinya untuk menyimpan berkas-berkas rekam medis pasien yang digunakan saat kita praktik. Selanjutnya di sini di samping lab Erenika 1 terdapat lab Erenika 2, lab Erenika 3, dan di sini juga terdapat lab Erenika 4A dan 4B. Ada 2 di sana ruang coding, dan sebelahnya ruang sales. Di sini juga terdapat ruang kelas, di mana ruang kelasnya itu ruang kelas 4A. Teman-teman bisa lihat. Beginilah suasana kondisi di dalam kelas. Tapi pada saat begini, saat COVID, yang diperbolehkan masuk itu sekitar 50 dari jumlah mahasiswa satu kelas. Oke, lanjut. Selanjutnya di lantai 5 ini terdapat musola. Teman-teman bisa lihat. Ini musolanya. Ini musola, di sini khusus para pria, dan di sebelahnya sana khusus para wanita. Selanjutnya untuk di lantai 5 ini terdapat ini biasanya dipakai untuk aula. Biasa di sini mahasiswa-mahasiswa sering ngumpul, dan di sini juga ada sekretariat HMJ D3 rekam medis, HMJ D3 keperawatan, HMJ S1 keperawatan. Di sini juga ada LDK Stikes Panakukang Makassar dan KMK Stikes Panakukang Makassar, dan di sebelahnya ini adalah ruang BEM. Oke, itu saja dari kampus 1 Stikes Panakukang Makassar, di mana untuk kampus 2-nya kita akan berpindah lagi untuk ke kampus 2, yaitu Geraha PPNI Sulsel. Baik, sekarang saya berada di depan gedung Geraha PPNI Sulsel, Yayasan Perawat Sulawesi Selatan, yang berlokasi di Jalan Bawamangga 2. Teman-teman bisa lihat tampak bagian depannya seperti ini. Untuk melihat secara langsung, kita belum diperbolehkan masuk, tapi teman-teman bisa lihat tampak depannya seperti ini. Teman-teman bisa lihat, ini adalah tampak depan dari gedung Geraha PPNI. Mungkin itu saja pemaparan atau penjelasan tentang Stikes Panakukang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hasil perkenalan kampus Stikes Panakukang Makassar dari saya. Selanjutnya saya akan masuk pada tugas saya kali ini, yaitu memperlihatkan visual basic yang telah saya buat.
Di sini saya telah membuat visual basic puskesmas. Teman-teman bisa lihat. Di sini saya akan langsung jalankan karena di video sebelumnya saya sudah memperlihatkan teman-teman cara membuat visual basic dan form-form apa saja yang saya buat. Di sini saya langsung jalankan. Yang pertama akan muncul form seperti ini, yaitu form login, di mana kita mengisi username dan password. Oke, dan saya akan login. Di sini setelah login, entitas utamanya itu ada 7. Yang pertama pasien, dokter, diagnosa, tindakan, petugas, ruangan, dan kegiatan luar puskesmas. Selanjutnya untuk entitas relasi itu ada tempat pendaftaran pasien, di mana tempat pendaftaran pasien itu ada 2, yaitu TPP rawat jalan dan TPP rawat inap. Dan untuk pelayanan di sini ada pelayanan rawat jalan, rawat inap, IGD, dan laboratorium. Di sini juga ada apotik. Dan untuk administrasi di sini terbagi 2, yaitu administrasi pembayaran rawat jalan dan administrasi pembayaran rawat inap. Untuk teman-teman yang bertanya, administrasi pembayaran IGD di mana? Untuk administrasi pembayaran IGD itu saya masukkan termasuk di pembayaran rawat jalan. Dan selanjutnya entitas relasinya itu ada UKM. Di sini saya akan memperlihatkan form-form entitas utama terlebih dahulu. Teman-teman bisa lihat. Ini form entitas utama pasien atau identitas pasien. Selanjutnya untuk form dokter seperti ini. Selanjutnya form diagnosa seperti ini. Selanjutnya form tindakan juga seperti ini. Di sini teman-teman saya sudah isi, mulai dari identitas pasien, mulai dari dokter, diagnosa, tindakan. Di sini saya akan memperlihatkan lagi petugas. Jadi teman-teman saya sudah isi semua untuk entitas utamanya. Jadi saya akan cuma memperlihatkan saja. Untuk entitas relasi, teman-teman saya akan lihatkan ini dia untuk TPP rawat jalan. Selanjutnya untuk TPP rawat inap seperti ini. Untuk pelayanan rawat jalan seperti ini formnya. Untuk pelayanan rawat inap seperti ini. Untuk pelayanan IGD seperti ini. Untuk pelayanan laboratorium itu seperti ini. Selanjutnya untuk entitas relasi form apotik itu seperti ini ya teman-teman, form apotiknya. Dan untuk entitas relasi administrasi yaitu pembayaran rawat jalan. Di sini akan muncul jumlah kembalinya ya teman. Rawat inap juga hampir sama dengan rawat jalan. Dan untuk UKM seperti ini. Mungkin itu saja penjelasan mulai dari perkenalan kampus Dikes Panakukang Makassar sampai tugas saya, yaitu tentang visual basic dengan memperlihatkan form-form apa saja yang telah saya buat dan bagaimana cara jalankannya. Di sini saya sudah selesai. Untuk itu kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.